Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salamnya akan menggelegar ke angkasa, menancap ke dalam jiwa dan menghapus akan dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat para panitia, dan yang terhormat para peserta lomba Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Pertama-tama dan yang paling utama, puja dan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terukur. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan, kita agungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman istiqlal. Hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui, melainkan tidak ada kursi. Oleh karena itu, saya akan berbicara sedikit tentang sirah nabawiyah yang saya ambil dari kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laila masjidil haram ilal masjidil aqsa, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan salah satu sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, ialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin yang saya hormati, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang benar-benar pasti, adalah peristiwa yang benar-benar fakta bukan hoak, adalah peristiwa yang benar-benar ada, bukan yang mengada-ngada. Karena apa? Karena telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril naik buraq untuk apa? Untuk memenuhi undangan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Sidratul Muntaha, bahkan ke alam lahud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, di langit ketujuh, keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Khalilullah yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, sampai ke Sidratul Muntaha dan alam lahud. Disinilah baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu sang pencipta, bertemu sang pemberi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saya hormati, dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan perintah, untuk melaksanakan kewajiban yaitu salat 50 waktu. Akhirnya tanpa pikir panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke bumi untuk pulang, dan di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup menerima kewajiban ini, maka pergilah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan Nabi Musa, pergi lagi, naik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah
kemurahan Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan keringanan kepada kita semua. Dari 50 waktu hingga ke 5 waktu. Disinilah peristiwa, disinilah sejarah awal mula perintah kewajiban untuk sholat, dimulai dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, dari peristiwa Isra Mi'raj ini dapat kita ambil hikmahnya, yaitu sebagaimana dikatakan oleh para hikmah yang mengatakan kullu syai'in hikmah, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Begitu pula dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hikmahnya yaitu menjadikan manusia, umat manusia, terkhususnya umat Nabi Muhammad SAW menjadikan, mengukur kebenaran, melihat sebuah kebenaran, mematok sebuah kebenaran, bukan hanya dengan akal pikiran, bukan hanya dengan kecerdasan, bukan hanya dengan kehebatan semata, melainkan akan tetapi dengan jiwa dan keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak cara mengukur, cara mempercayai Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempercayai hal tersebut, mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya, dalam dada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertancap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, itulah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun, buah duku, buah durian, buah jambu, buah salak. Cukup, itulah nama-nama buah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.